Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Ada dua catatan. Yang pertama ini dulu ya. Eh, eh, sekali lagi bicara tentang dengung ya. Ini nggak bosan-bosan nih ya. Setelah mad, makharijul huruf, maka dengung adalah sesuatu yang sangat membantu kualitas ibadah tilawah kita. Nah, konsisten dengan dengung itu menjadi hal yang sering kali itu diremehkan. Ya. Ada yang satu sisi itu didengungnya lama, tapi di sisi lain dia cepat gitu. Nah, konsisten itu artinya bahwa setiap dengung maka ditahan dia dua ketukan, satu alif ya, dua harokat. Ya, seperti ayat tadi. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Dengung-dengungnya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Dengung-dengungnya itu ya. Ada Quran yang dimudahkan, ada warna dengungnya. Ada nggak yang Qurannya ada warna dengungnya? Ada ya. Tapi jangan fokus di warna doang. Ya, nanti giliran dapat Quran pas nggak ada warnanya, ya warna itu untuk membantu mengingatkan, ya. Tapi dasarnya itu tetap harus kita paham. Ada dengung yang mutlak itu nun tasydid mim tasydid. Kalau itu udah bisa konsisten aja udah enak. Ya, kalau itu aja kita nggak paham, nggak ngerti, nggak dipraktekin, maka bisa jadi yang lain yang butuh teori itu akan lebih sulit untuk dipraktekin. Karena kan untuk ikhfa ada teorinya. Idgham bi gunnah tadi ada ya, idgham bi gunnah enggak didengung ya, karena ada teorinya dia. Yang teorinya sangat singkat ya nun tasydid mim tasydid ya. Ya wajib dengung ya, nun tasydid sama mim tasydid. Kalau yang lain kan harus dilihat dulu. Wah, yang paling berat itu adalah ketika huruf mim mati ketemu dengan ba. Ini yang sering kelewat ya. Mim mati dengan ba. Mim mati dengan mim hampir semuanya kita sepakat. Maksudnya jaranglah salah gitu. Tapi ketika mim mati bertemu dengan huruf ba ini yang ikhfa syafawi ini ya syafawi. Nah, ikhfa syafawi ini biasanya itu kelewat. Makanya penting untuk dicek. Nanti kalau bapak-bapak ngecek bacaan di rumah istrinya ya bukan cuma panjang pendek makhrajnya tapi dengung-dengungnya juga diperhatikan. Nah, di lembaga saya beberapa kali saya supervisi ketika guru Quran itu mengajar anak-anak setoran, khususnya setoran surat-surat yang di luar juz 30 ya khususnya. Kita hampir kebanyakan tuh nggak terlalu care dengan masalah dengung. Nah, karena bacanya cepat ya. Nah, ini juga jadi perhatian. Karena walaupun dia tidak merubah arti, tapi dia menjadi standar ya dalam bacaan. Ya, namanya kalau misalnya teman-teman Quran tuh biasanya disebut dengan kesalahan yang ringan ya, lahnul khafi. Ya, bukan kesalahan yang berat yang akan merubah arti atau makna. Itu ya dari segi bacaan. Nah, kita punya konsep dari dulu itu tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Setiap hari. Di luar sholat ya. Jangan sampai pakai ituan ngeles. Saya tiap hari baca Quran. Gitu kan. Kapan? Pas sholat baca Quran. Oh iya, itu bukan membaca tapi ngulang hafalan. Ya, tapi baca ini adalah membiasakan lidah kita, lisan kita, rumah kita itu dengan nuansa Qurani, ya.
Ya, sambil nunggu dagangan gitu kan ya Pak Jun. Ya, karena apa? Sambil murojaah. Ya, walaupun lagi diwiritin tuh biar laris dagangan. Enggak. Semangatnya itu adalah kalau itu berkaitan dengan rezeki, Allah ridho dengan tempat kita, mudah-mudahan menarik pintu atau rezeki-rezeki ya, kebaikan itu. Kalau ternyata memang tempatnya itu ada yang iseng, dari syaitan itu tempat kosong kadang-kadang gitu kan, itu mudah-mudahan salah satu cara kita untuk mengusir mereka. Mengusir dengan cara yang baik, karena kita minta Allah yang mengusirnya gitu. Karena kan tilawah kita firman Allah. Ya. Jadi seperti itu. Termasuk di rumah-rumah kita ya. Di tempat-tempat kita enak ya. Kalau orang lagi tilawah ya suami istri berantem gitu kan, nggak tegur-teguran. Ya, nggak mungkin lah tilawah istrinya salah kemudian didiemin aja, biarin aja gue lagi marah gitu kan. Salah biarin kan enggak. Ya. Ya, Allah. Artinya sakinah mawaddah warahmah salah satu ikhtiarnya adalah kita coba untuk menuansakan Quran di rumah-rumah kita. Karena salah satu ya dampak dari interaksi dengan Al-Quran adanya sakinah, ketenangan. Ya, saking tenangnya itu ngantuk biasanya. Ya, memang seperti itu. Karena Rasulullah pun pernah bersabda gitu. Nanti ya hari kiamat tuh Al-Quran akan bersaksi di hadapan Allah. Dengan kalimat dalam bahasa Arab tuh dalam hadisnya Rasulullah SAW di Quran, di hadis di dalam Riyadhus Shalihin itu bab fadilah Quran ya, seingat saya itu sampai mengatakan mana tuhun naum. Al-Quran akan bersaksi, ya Allah mana tuhu, aku menahannya. Naum dari tidur, ya, ngantuk tuh ditahan ketika membaca Quran. Ya, maka hari ini aku berikan syafaat kepadanya. Jadi syafaat itu ya salah satunya itu ketika kita bertadhiyah, berkorban diri menahan ngantuk ketika kita baca Quran. Termasuk nyimak bacaan-bacaan Quran. Ya, dalam sholat kadang-kadang kan sampai ngantuk kayak gitu ya, apalagi tarawih sebentar lagi. Ya. Nanti akan kita bahas bicara tentang mentadaburi tentang qiyamul lail ya hari ini insyaallah. Tapi dari segi bacaan dulu ya. Baik Pak Iwan setiap hari baca Quran? Bapak? Hah? Oh, tempo-tempo ya. Nah, mulai sekarang udah masuk bulan Rajab ya, kita kan sering dengar doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Banyakin lagi ibadahnya. Ya, walaupun nggak bisa banyak, 1 juz, setengah juz, ya paling tidak ada hari tanpa bacaan Al-Quran. Kasih waktu yang fokus. Ya, kalau ada orang ngerokok, nggak ngerokok asem, coba deh. Bisa nggak kita kalau nggak baca Quran terasa masih meringsang gitu? Iya. Terus berikutnya nggak pakai baca Quran, pakai salap doang. Alhamdulillah, Masya Allah. Cuman hati-hati ya. Gitu ya. Pak Ihsan, tiap hari? Enggak, kita di sini kan kita majelis keluarga ya. Maksudnya kita ingin memperbaiki terus amal-amal kita. Oh, baru mau mulai aja langsung hari ini, jangan baru mau ya. Kalau baru maunya aja baru ya, diniatkan ya, bismillah. Paling tidak sebelum tidur tuh ya saling mengingatkan. Ya, Bu Rina sebelum tidur tanya beliau ya. Oh iya. Enggak, kalau beliau kan alhamdulillah udah diwakili sama istri. Ya repot. Ya, ini enggak ada perwakilan ya. Ya, jadi ini karena ada suami istri, berbahagialah ya, karena bisa saling mengingatkan. Ya. Curhat langsung.
Ya, buat Zakaria. Nah, hari tiap hari. Nah, suka jangan suka ya, karena suka lolos dia karena suka ya sering ya, beberapa kali atau sering lolos. Sekarang cari waktu ya. Cari waktu masing-masing, azamkan dalam diri, tanamkan dalam hati, kuatkan bola tekad di dalam sanubari ini. Ya Allah, saya mau setiap ba'da subuh baca Quran. Sekarang kan subuh kan pagi masih tuh. Ya 4:04 atau lewat 17 ya. Di situ 4 lewat berapa? 19. Nah, sebelum jam 5 tuh udah selesai subuh. Coba deh kuatkan aja saya sampai jam 5 baca Quran. Ya kan? Yang penting mulai dulu. Yang paling berat itu mulai. Orang olahraga yang berat tuh mulai. Belum mulai itu kadang-kadang pikirannya banyak aja. Ya, ntar gini, ntar gitu. Ntar kalau misalnya baca salah nggak ada yang benerin gimana gitu kan. Ya, ntar nih urusan rumah gimana ya kan. Anak-anak yang sarapan kayak gimana. Ya banyak aja pikiran. Tapi kalau kita coba untuk komitmen, Allah yang mudahkan nanti Allah atur. Ya, jadi dalam sibuk aja kita menyempatkan baca Quran, nanti kita menjadi orang-orang yang waktu kita itu terasa itu berkah sekali. Ya, di saat sibuk masih bisa gitu. Ya, Pak Budi, kaifal hal? Alhamdulillah, selain ada kajian saya baca. Separuh hari saya hataman, separuh hari kelanjutannya saya baca Rahman, separuh hari. Terus nggak kerja tuh gimana nih maksudnya? Maksudnya sebagai Oh, habis ba'da subuh. Kan selain kajian kan saya habis ba'da subuh ngaji di rumah. Pulang ngaji. Oh gitu. Baru selesai jamaah Quran Oh. Lu kemana ya? Ya. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau 3 hari saya hataman sendiri sudah mendekati hatam ya. Nanti saya kalau hari ya. Tapi saat kajian libur saya Pak, nggak kaji di sini. Kalau kajian saya nggak kaji di rumah. Oh gitu. Ya tetap di rumah. Enggak. Diganti waktunya. Kalau subuh enggak, berarti nanti karena Sabtu Minggu kan lebih leluasa tuh. Misalnya ba'da zuhur, ba'da asar. Baca Quran tuh kapan aja enak kok. Ya, tengah malam baca Quran tuh enak. Ya. Habis subuh, sebelum subuh itu syahdu enak. Ya, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Ya. Enak. Ya. Tengari juga enak. Orang nyetel musik tuh tengari diteriakin orang, tengah malam apalagi gitu ya. Oke. Pak Jun gimana? Setiap hari? Habis maghrib? Oh, kira habis maghrib subuh. Isanya kemana nih? Ya, jadi berpikirnya lebih cepat daripada kata-katanya. Ya. Oh iya. Kita harus paham juga. Wis, Masya Allah. Ya, barakallah. Pak Imam? Kalau habis subuh tilawah, tapi tidak setiap hari. Ya. Nah, saya merekomendasi itu kata Rasulullah, ahabbul amal indallah adwamuhu. Jadi amal yang paling Allah cintai itu rutinnya. Wa in qalla, walaupun sedikit. Nah, kalau bisa emang tiap hari. Yatlunahu harian. Namanya daily activities, amaliyah yaumiyahnya itu salah satunya masukkan di dalamnya Quran. Kan gini, kita punya aktivitas harian pertama misalnya, saya Ustadz kalau bangun tidur biasanya itu minum air putih dulu. Nah, dan jadi habit tuh, udah kebiasaan. Nah, habis gitu saya langsung tuh gosok gigi, berwudu, kemudian setelah itu saya udah disiapin kopi sama istri, misalnya kayak gitu ya. Itu kan hal yang jadi rutin tuh. Nah, coba salah satunya itu buat Al-Quran tuh dengan kayak gitu. Ya. Sebagai orang tua, ini menjadi teladan buat anak-anak. Ya. Kan kemudahan dakwah itu salah satunya itu adalah dengan keteladanan. Baik suami nanti menjadi teladan bagi istrinya.
Bisa nggak istri jadi teladan bagi suaminya? Bisa. Karena masing-masing keimanan kita tuh pastinya beda-beda. Dalam Al-Quran, Allah ingatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah karena takwaannya. Bisa jadi anaknya lebih takwa dari orang tuanya. Ada. Ada. Nabi Ibrahim ketimbang orang tuanya. Ada bisa jadi istrinya lebih takwa daripada suaminya. Ada. Asia. Ada yang suaminya lebih takwa dari gitu. Ada orang tuanya betul-betul memang menjadi orang tua takwa teladan bagi anak-anaknya. Gitu. Jadi di saat bisa jadi kita mengingatkan istri kita juga kadang-kadang itu ada resistensi ya, ada kurang diterima gitu kan. Nah, kuatkan dengan apa? Kuatkan dengan interaksi kita dengan Al-Quran. Karena insya Allah ayat-ayat Al-Quran itu akan melembutkan hati. Apalagi kalau misalnya kita dengan sambil dipahami. Itu insya Allah. Ya. Jadi itu pertama ya dari bacaan dan kegiatan kita. Nah yang kedua ini pekan lalu kita ada surat Al-A'raf ayat 126. Betul ya? Doanya Nabi tukang sihirnya Fir'aun. Betul nggak? Rabbana afrik alaina sabro. Betul kan? Wa tawaffana muslimin. Nah, itu doa agar kita sabar dalam keimanan. Ya, dan kita wafat dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Ya. Nah, sekarang random aja deh. Yang mau dicek hafalannya silahkan dengan terjemahnya. Ya. Ada doa yang hampir sama ya. Tapi lebih panjang. Doanya gini, Rabbana afrik alina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi sama-sama afrik alaina sabra tapi beda di akhir. Kalau yang panjang itu surah Al-Baqarah ayat 250. Ya. Ya. Di akhir juz 2. Ya. Ya, itu ada di ujung-ujungnya itu Rabbana afrik alaina sabra sebelah kanan agak ke bawah. Ya. 3 ayat dari atas. Ada di akhirnya. Walamma barazu li Jaluta wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Gitu ya. Nah, jadi jangan ketuker tuh. Nah, kemarin yang kita hafalin yang pendek. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya. Ada yang mau baca? Silakan. Hafalan ya, hafalan. Ya, emang nggak disuruh menghafal, cuma kalau udah ada yang baca, silahkan. Nggak ada? 1, 2. Ya. Jadi ada 2 doanya di surat Al-A'raf ayat 126 dan surat Al-Baqarah ayat 250. Gitu ya. Nah silahkan kalau ini pengen dihafal. Cuman khawatir udah yang menghafal gitu kan, biar saya cek. Kalau enggak apa. Pak Ihsan, tafadhol. Kalau buat Pak Ihsan dua-duanya dibaca. Ya, yang pertama dulu surat Al-A'raf. Artinya apa Pak Ihsan? Rabbana ya Tuhan kami. Afrik alaina. Dikasih tahu tuh bocorannya langsung. Limpahkan kepada kami. Sabro. Kesabaran. Dan wafat. Nah, wafatkan kami. Watawafana artinya apa? Dan kami dalam. Oke. Sekarang yang kedua. Yang kedua ini khusus buat Pak Ihsan karena sering hafal. Rabbana afrik. Rabbana afrik alaina sabro wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Nah. Jadi kalau yang ini doa ketika berada dalam ma'rokah, lagi perang.
Wasabbit aqdamana, kuatkan kedudukan kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, tolong kami dari orang-orang yang kafir. Ya. Ada yang lagi yang mau baca? Ya, nggak harus dihafalin di sini, itu kalau di rumah dihafal, dicek. Kalau enggak ya udah nggak apa. Ya, ini sifatnya itu adalah anjuran ya, bukan kewajiban untuk dihafal. Syukur-syukur hafal ya, biar melekat terus ya kalimat-kalimat itu. Baik, kita sedikit tadabur, membekali karena sebentar lagi juga Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Muzammil ada satu aktivitas yang mudah-mudahan menginspirasi kita untuk kita lakukan secara konsisten. Ya, yaitu qiyamul lail. Ya. Qiyamul lail. Qiyam koma yaqumu qiyaman. Mendirikan, dia diri malam. Menghidupkan malam dengan ibadah, ya, itu qiyamul lail. Ya, dalam sholat. Waktunya itu ba'da isya sampai dengan subuh. Ya. Bedanya dengan tahajud, tahajud itu tidur dulu dia. Jadi tahajud itu bagian dari qiyamul lail. Witir bagian dari qiyamul lail. Gitu ya. Jadi menghidupkan malam, qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila. Saking begitu utamanya ibadah ini, saking utamanya, ya, Rasulullah bersabda, afdhalus sholati ba'dal fardhah qiyamul lail. Salat yang paling afdol setelah salat fardu itu adalah qiyamul lail. Ya. Saking pentingnya, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, ya ayyuhan nas absyus salam. Wahai manusia, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berikan makan. Wasilul arham, jalin silaturahim. Yang berikutnya untuk ibadah. Wasallu bil laili wan nasun niyam, salatlah di waktu malam ketika manusia lagi pada tidur. Tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan keselamatan. Ya. Jadi sampai yang pertama itu tadi, ya, afdhalus shalah. Ya. Afdhalus sholati ba'dal fardhah. Ya, qiyamul lail. Salat yang paling afdol, paling utama. Salat sunnah. Ya. Dan ini adalah ibadah yang bisa jadi sering diremehkan. Tapi Quran menguatkan. Saking menguatkannya itu, nggak napa walaupun sedikit gitu. Saking pentingnya kayak gitu tuh. Nggak napa walaupun sedikit. Qumil laila illa qalila. Ayo bangun malam walaupun cuma sesaat. Karena ini adalah saat-saat yang sangat utama. Di saat orang lagi pada tidur, kita bangun. Kita mementingkan urusan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung online dengan Allah. Pada saat itulah jangankan kita menengadahkan tangan kita. Ya. Maka bersihkan hati kita, Allah Maha tahu. Karena kalau orang udah qiyamul lail berarti dia sudah mengalahkan egonya. Ya kan? Kan yang paling enak tuh tidur. Saya ada 2 alarm tadi. Setiap hari 2 alarm. Jam 3 sama jam setengah 4. Sampai tadi tuh nggak kedengeran yang jam 3. Ya, karena lelap, kecapean kemarin. Ya, baru ngaji itu jam 10 lewat baru selesai. Ya, habis
pagi kuliah subuh Jumat, kemudian kerja, sore saya olahraga main futsal sampai jam 5, pulang istirahat, ba'da maghrib ngisi kajian sampai isya. Ba'da isya ngaji di rumah. Ya karena anak-anak remaja ya yang belum nikah tapi sudah hafal Quran alhamdulillah. Ya, jam 10 kurang selesai, kita nongkrong dulu di situ. Di mana? Kue pancong gitu. Makan dulu. Ya, sama anak remaja gitu. Ya. Nah, jadi healingnya itu sambil ngobrol. Ternyata aneh udah sering Sat kesini berapa kali gitu. Oh gitu. Ya, karena pantas dia semangat kayak gitu. Nah, pulang tuh udah cukup lelah. Ya. Makanya pas bangun tadi kayaknya, waduh berat banget gitu. Ya, bawa mobil juga udah mulai agak ngantuk-ngantuk gitu. Ya. Tapi ada alat bantu buat bangun, yaitu alarm. Ya. Nah, saking dipentingkannya itu, ya, sampai Allah mengatakan dalam akhir surat Al-Muzammil itu, ya, alimallah, Allah tahu, ya, kesulitan-kesulitan kita, kelelahan-kelelahan kita, maka ketika lagi sholat, udah baca yang mudah aja deh. Gitu. Kita dengerin deh, terjemah Pak Zakaria pelan-pelan aja ya. Ayat ke-20 surat Al-Muzammil. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam. Terus? Atau 1/2 malam, atau 1/3-nya. Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Nih, keringanan yang mulai lanjut, Bu. Pak. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Terus? Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit. Ada yang sakit, terus? Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah. Nafkah, terus? Dan yang lain berperang di jalan Allah. Perang, terus? Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dan terus? laksanakanlah sholat. Tunaikanlah zakat. Dan berilah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Terus? Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya. Alimallahu annakum minkum marudha. Allah tahu di antara kalian ada yang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Ada yang mencari uang, nafkah. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ada juga yang berjihad, berperang di jalan Allah. Faqra'u ma tayassara min. Maka baca aja yang mudah dari Quran. Ya. Jadi dalam ini antara Qiyamul Lail dan Quran itu sangat dekat. Jadikan ini wasilah untuk datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kan di ayat yang lain wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Setelah sholat wajib kita lakukan, maka tambah. Dengan apa? Qiyamul Lail atau tahajud. Maka tahajud itu disebut dalam Al-Quran nafilatal lak. Nah, nafilah. Itu tambahan. Suratnya surat Al-Isra. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Surat Al-Isra ayat berapa tuh? Enggak tahu. Oke, kita buka. Suratnya surat 17 ayat 78 ya.
78, 79. 79. Boleh dibaca Bang Zakaria terjemahnya. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mengangkatmu ke tempat yang tertinggi. Iya. Jadi cara agar kita Allah muliakan, Allah berikan kita derajat yang baik, ya. Salah satunya adalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sunnah setelah kita menyelesaikan ibadah-ibadah yang wajib. Nah, di antara fadilah dari qiyamul lail secara umum, tahajud secara khusus, ya kita bangun malam, maka kata Allah, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, niscaya Allah akan memberikan kepada engkau maqamam, tempat mahmuda yang mulia, yang terpuji. Ya. Kan kita kadang-kadang, kok gue diremehin mulu ya sama istri gue ya. Sebagai istri, kayaknya aku nggak dianggap deh sama suami. Sebagai anak, kayaknya orang tua nggak terlalu ini deh. Aku kayaknya dianggap bukan siapa-siapa gitu. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi kita punya kedudukan yang tidak begitu dirasa kehadirannya oleh orang-orang sekeliling kita. Maka salah satu ikhtiarnya di samping kita deketin hatinya dan segala macamnya, ya sering ngobrol segala macamnya, maka ketuk hatinya dengan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya dengan kita qiyamul lail, karena dengan qiyamul lail ini Allah akan muliakan kita. Ya. Makanya tambahkan agenda harian kita setiap hari adalah bangun untuk qiyamul lail. Walaupun bisa jadi dalam seminggu lepas semua bisa jadi, nggak apa, tapi masukkan dulu aja. Sebab kalau itu tidak menjadi agenda kita, walaupun kita bangun nggak bakal kepikiran tuh. Kenapa? Karena nggak jadi prioritas. Tapi kalau dia jadi prioritas kita, insya Allah. Dan saat itulah saat kita apa? Silahkan kita merengek-rengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minta. Ya, bahkan sesuatu yang bagi kita itu mustahil, berat, sulit. Masa sih? Tapi kan idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, apabila Allah berkehendak enggak ada yang sulit. Jadi maka jadilah. Ya, mungkin ini diantaranya kenapa orang tua kita dulu itu kalau kita lagi punya hajat tuh biasanya itu rajin sholat malam, qiyamul lail. Ya. Tapi bukan berarti menghilangkan ikhtiar. Maka ketika ada malam tahun baru kemarin, saya cuma mikir, kalau saya itu bukan mikir bicara tentang qiyamul lailnya buat masyarakat. Ini pada sholat subuh apa enggak? Gitu. Karena tengah malam tuh habis acara kembang api itu crowded itu di kereta tuh di Jakarta orang. Berarti kan kereta jaraknya jauh-jauh tuh. Ya bisa jadi ada yang Tangerang, dari Bekasi, dari Bogor gitu kan pada sana. Ya, kalau sampai rumah misalnya acara jam 1 selesai. Ya, ngantri-ngantri segala macam jam 2 baru dapat kereta. Perjalanan bisa 40 menit atau 50 menit sampai Bogor. Di Bogor dia naik lagi kegiatan segala macam, ya angkot atau apapun namanya gitu kan. Sampai rumah jam berapa? Ya, mikir tuh, subuh tidur. Mau subuh masih lama. Gitu kan. Tidur takut bablas. Ya. Maka yang terjadi seperti itu. Kemarin yang ngaji sama saya tuh semalam. Oh kita tahun baruan Ustadz, di mana? Saya kumpul sama anak pesantren kemarin di Bekasi. Ngapain acaranya? Bakar-bakaran gitu. Gitu kan. Masih ada sholat subuhnya? Ya ada lah Ustadz, gitu kan. Masih terjaga ibadahnya? Alhamdulillah, gitu. Ya, bisa qiyamul lail. Bahkan aneh qiyamul lail jadinya, gitu. Karena malam tahun baru kan, ya.
tanggung sekalian qiyamul lail, bilang masya Allah. Walaupun acaranya di rumah. Ya. Tapi kita sebagai orang tua kan harus make sure, ya kan? Harus memastikan. Jangan biarkan tuh anak-anak kita keluar tanpa catatan, tanpa bekal amanah dari kita. Ya. Karena banyak dikenal malam tahun baru itu justru malam melampaui batas bagi sebagian orang. Orang nggak malam tahun baru aja udah begitu. Ya apalagi malam tahun baru. Ya. Balik lagi kajian kita, suratnya khusus ya ayyuhal muzammil. Wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Ayat ini ditujukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan untuk kita, Allah tahu kelemahan-kelemahan kita. Ya. Kalau Rasulullah yang pernah saya ceritakan kan hadisnya sahih. Ya, rakaatnya panjang, lama. Ya. Menikmati sholatnya itu sampai bacanya Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran dalam satu rakaat sholat. Ya. Jauh banget lah kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kadang-kadang kita ya, merasa seakan-akan kita ya, sudah berada pada lingkungan orang yang seakan-akan pasti masuk surga. Gitu. Ya. Makanya harusnya kita tanamkan rasa malu. Ya. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ternyata dibandingkan dengan jangankan dengan Rasulullah, dengan orang tua kita aja kadang-kadang kita malu. Perasaan dulu orang tua saya tuh Yasin hafal, Tabarok hafal, Al-Waqiah hafal, gitu kan. Ya, padahal hafalnya juga ala kadarnya. Ini kita ya ngaji kadang-kadang dikasih hafalan aja itu deg-degan. Ya. Makanya saya sifatnya itu enggak mewajibkan kan. Ya, silahkan ya. Syukur-syukur bisa hafal. Nah, komitmen kita menjelang Ramadan, maka grafik ibadah kita terus meningkat. Setelah yang wajib qiyamul lailnya. Pak Imam seminggu ini ada qiyamul lail? Enggak ada. Pak Jun? Tuh belum. Pak Budi? Jong. Pak Hari? Sama Pak Zakaria? Ada Pak Ihsan? Enggak napa. Yang susah tuh mepet ke zuhur. Gimana Pak? Ada qiyamul lail? Enggak ada. Pak Iwan? Barakallah. Nah dari sekarang. Karena kegiatan ngaji kita bukan cuma kegiatan ngaji abis ceramah udah selesai, enggak. Saya sengaja bertanya, jangan malu. Oh saya mempermalukan diri saya ditanya. Itu baperan. Justru kadang-kadang kita merasa PW itu posisi enak tuh. Kenapa? Karena nggak pernah ada yang negur. Nggak ada yang pernah ngasih tahu. Dengan seperti ini tuh jadi trigger, tuh jadi pemicu. Oh iya. Di saat kita punya banyak sekali harapan kepada Allah. Banyak doa-doa yang kita lantunkan. Allah sudah ngasih waktu-waktu itu yang sangat-sangat utama. Terutama adalah memperbanyak istighfar tuh. Ya. Maka di ayat Qiyamul Lail tadi di akhir wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Gitu ya. Ayat terakhirnya itu kan, yang panjang itu kan. Ujungnya apa? Penutupnya. Iya, banyak yang istighfar. Karena dengan istighfar tuh dalam surat Nuh nanti itu membuka pintu rezeki. Istighfar itu mempermudah kita dapat keturunan. Istighfar itu banyak menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita. Ya, karena bisa jadi itu pertolongan Allah tertunda gara-gara apa? Banyaknya dosa-dosa kita. Kata Rasulullah, siapa yang membiasakan istighfar, maka Allah jadikan kesedihannya itu Allah hilangkan. Ya. Masalahnya Allah selesaikan. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rezeki dari arah yang enggak disangka-sangka. Ya, makanya Quran, Qiyamul Lail, istighfar. Ya. Ini aktivitas yang dilakukan dalam satu waktu. Yaitu aktivitas Qiyamul Lail dan aktivitas sholat tahajud.
Jadi kalau udah selesai jelang subuh udah banyakin istighfar. Astagfirullahaladzim. Sambil istighfar tuh sambil ngingetin dosa. Abu ulaka bidzambi, aku akui dosaku. Kira-kira dosa kita apa? Paling gampang gini, ya. Lagi istighfar, bayangin wajah orang tua kita. Apa kesalahan kita kepada mereka? Udah selesai, bayangkan wajah istri kita, bayangkan wajah suami kita, apa kesalahan saya? Sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Kalau udah punya anak, bayangkan wajah anak kita. Sambil istighfar, apa kesalahan yang kita lakukan terhadap mereka? Istighfar. Ya. Kenapa? Iya, sama tetangga juga. Berikutnya baru tuh, dengan tetangga kira-kira apa yang kita lakukan? Ya, calon. Kalau calon jangan. Ya, kalau mantan kan ada yang berbahagia, ada yang terzalimi gitu aja. Pertanyaan dia terzalimi apa berbahagia? Nah, baik ya. Jadi pesannya gitu. Ya. Kak, ada qiyamul lail pekan ini? Kenapa nggak ada? Lagi halangan? Enggak. Dek, ada qiyamul lail pekan ini? Kenapa nggak ada? Nggak dibangunin sama orang tuanya? Nah, langsung. Iya, nggak dibangunin. Ya, saya yakin cita-cita kamu kan banyak ya. Nah, permudah salah satunya itu ya kita targetnya kalau yang belum pernah nih belum qiyamul lail, coba targetnya sepekan ini ada qiyamul lail. Ya, didesain. Ya. Ini punya handphone kan? Kak, halo? Kak, punya handphone nggak? Dikasih handphone sama orang tuanya. Nah, coba saya mau lihat alarmnya. Buka. Jadi kalau nggak pakai alarm berarti sudah memang menyengajakan tidak bangun malam. Iya. Nih saya cuma ngasih tahu resep gini ya. Tahu nggak yang bakal membuat orang tuamu itu akan terharu? Salah satunya bangunin deh qiyamul lail setelah kamu qiyamul lail. Bisa nangis orang tua. Coba deh. Jadi kalau pengen ngasih hadiah tuh jangan yang materi-materi gitu. Itu udah biasa, klise. Ya, udah sangat biasa. Ya, oh mama ulang tahun kasih pancake duren gitu kan. Ya, habis dimakan, makasih ya senang. Setelah itu udah selesai. Tapi kalau pas mamanya ulang tahun, bapaknya ulang tahun, kamu bangun qiyamul lail, setelah itu coba sebelum dia bangun, bangunin dulu. Pak, qiyamul lail enggak? Saya yakin tuh orang tua mana yang gak bakal terharu. Ini out of the box ya, di luar kebiasaan. Karena sudah terlalu banyak orang memberi materi, tapi sebenarnya materi itu cuma sesaat. Tapi kalau kita kasih tadi perhatian, rasa sayang, maka itu akan abadi. Coba ya, kasih surprise, bangunin qiyamul lail. Ya. Jadi dari sekarang, Pak, kalau pengen tahu, lihat aja pokoknya alarmnya buka, lihat ya. Saya masih ada tuh. Jam 3.00 sama jam 3.27. Kalau yang ini jam 12.50 karena kalau istirahat saya suka tidur. Kantornya kan masuk jam 1, masuk lagi. Jadi di masjid kadang-kadang udah kelelahan, saya udah tidur aja. Ya, 10 menit buat wudhu, setelah itu aktivitas kerja lagi. Tapi ini dinyalainnya tempo-tempo ya, karena nggak tiap hari. Ya, kalau udah lelah banget kadang-kadang kayak sekarang nih. Biasanya itu zuhur tuh udah capek banget ya udah. Kalau ada kegiatan. Tapi kalau udah hari libur sih enggak ya, biasanya bablas. Ya sampai jelang asar. Wallahu a'lam bishawab. In uridu illal islaha mastata'tu. Yang kita inginkan adalah perubahan. Quran menjadi panduan untuk kita merubah diri kita. Ya, ayat-ayat yang kita baca bagus, alhamdulillah, itu menambah pahala setiap huruf 10 kebaikan. Tapi alangkah lebih baiknya ketika apa yang kita baca setelah kita tadabburi kita amalkan. Doa tadi bukan cuma buat hafalan, silahkan dibaca.
Ya, masukkan dalam doa-doa kita, Rabbana afrigh 'alaina sabra, ya Allah, tanamkan terus kesabaran pada diri kami ini. Wa tawaffana muslimin, wafatkan dalam keadaan berserah diri. Ya mulai tadi materinya udah dapat, ayatnya udah dapat, ya. Kalaupun nggak bisa rokat panjang, cukup Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Rokat kedua, Al-Fatihah, An-Nas. Salam untuk awal nggak ada masalah. Ya, hargai usaha sekecil apapun. Jaga terus tiap hari, konsisten, mulai ningkatin dikit-dikit. Ya, nanti janji Rasulullah gitu, ya kan? Akan dicintai oleh Allah. Kalau Allah udah cinta, Allah tahu tuh kesulitan kita. Nanti mulai tambahkan fa'aksirud du'a fi sujud. Dalam sujud lebih khusyuk lagi. Minta sama Allah. Ya, yang mau jodoh udah tahun 2025 kan? Kenapa? Ya minta lah. Iya, jangan sombong kan? Iya. Kenapa? Itu namanya istisyarah, minta pendapat boleh. Kalau sama Pak Isan yang berat minta pendapatan, itu yang susah. Iya, kalau pendapat sih silahkan aja nggak masalah. Kalau pendapatan tuh bukan minta, berbagi. Nah, itu berkah silaturahim. Iya, nyalain Gabin lagi tidur kesiangan subuh. Nah, nanti ini jujur aja ya, nanti rasanya itu di atas 50 usia. Iya, karena jam 10 ke atas itu saatnya tubuh ini mengeluarkan racun. Ya, kalau mau pada Isya tidur. Nanti baru kumpul jam 10 di sini itu boleh. Ya, yang penting tidur dulu. Nah, tidur lagi. Nah, itu. Sekalian curhat. Nah, biasanya nih anak-anak ya, kalau nugas ya, biar tubuhnya tetap fit ya. Jadi kalau kan suka ada tugas PR segala macam tuh. Kan sekolahnya udah full gitu kan. Nah, pada Isya tidur aja dulu. Nanti jam 10 baru bangun, baru aktivitas. Itu lebih baik ya. Sebab kalau kita paksakan, lama-lama itu penyakit ujung-ujungnya. Ya. Libadanika 'alaika haq. Badanmu tuh punya hak atas dirimu. Iya. Konsumsinya dijaga, aktivitasnya juga dijaga. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, berikanlah haknya masing-masing. Ya. Saya usia hampir 50 kan, jelita jelang 50. Tapi beberapa udah mulai terasa kurang optimal. Ya. Olahraga biasanya lari agak cepat gitu kan, lama-lama udah ya menyesuaikan diri. Ya. Olahraga tadinya harus misalnya main futsal gitu kan, harus nyerang enggak. Udah yang penting bisa lari, jalan, keringetan gitu. Ya, lebih banyak jalan olahraga menyesuaikan. Ya, sebab segala sesuatu yang dipaksakan ujung-ujungnya itu pasti enggak bagus. Termasuk kan memasakkan diri kita. Ya. Kemarin yang ada main badminton meninggal lagi servant tuh. Itu katanya itu karena olahraganya sering malam. Karena malam itu sebenarnya nggak bagus buat olahraga. Ya, sunatullahnya itu tubuh kita itu emang kalau malam itu buat istirahat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta